Dr. Voyan yang misterius telah mengembangkan eksperimen baru, di mana ia memberi hadiah kepada pasangan sebesar 5 juta dolar jika mereka sanggup tinggal di dalam kamar putih tak bernoda selama 50 hari. Jika salah satu dari mereka keluar, hadiahnya turun menjadi 1 juta dolar. Tidak ada kontak dengan dunia luar dan tidak ada hiburan, hanya kebersamaan satu sama lain. Namun, mereka bisa mendapatkan barang dengan membayarnya dengan sebagian uang hadiah. Pasangan hari ini adalah Mike dan Catherine, yang berpikir itu akan menjadi cara mendapatkan uang yang mudah. Mike berpikir mereka sangat beruntung menemukan tempat ini, dan Catherine melihatnya sebagai kesempatan kedua yang pantas mereka dapatkan. Namun, Catherine juga menunjukkan bahwa mungkin mereka harus membagi uangnya untuk mempermudah rencananya, yaitu dengan menginvestasikan uang. Tetapi, menurut Mike itu sangat membosankan. Ia melihat masa depannya seperti berpesta dan bersenang-senang, tanpa harus memikirkan uang lagi. Setelah mendengar suara AI yang mengingatkan mereka tentang aturan, mereka menjelajahi area tersebut dan menyadari bahwa mereka tidak bercanda ketika mereka menyebutnya sebagai ruangan putih tanpa noda. Semuanya berwarna putih dan satu-satunya objek di sana adalah tempat tidur. Ada juga kamar mandi sederhana. Tombol merah dapat mereka gunakan jika mereka ingin pergi menyerah. Lalu layar sentuh tempat mereka dapat meminta barang, dan jam besar di atas pintu keluar yang menghitung mundur waktu yang tersisa dalam percobaan tersebut. Makanan mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka, dan itu hanya berupa minuman kocok putih tanpa rasa yang dikemas dalam karton putih. Ruangan itu juga dilengkapi dengan lampu otomatis yang berubah sepanjang hari untuk menandakan pagi, siang, dan malam. Layar sentuh juga dapat digunakan untuk menyetel alarm. Catherine menyetel alarm lebih awal, sehingga dia dapat memiliki rasa rutinitas. Ketika mereka tidur pada malam pertama, Mike mencoba berbagi kasih dengan Catherine, tapi dia khawatir mereka mungkin diawasi oleh profesor. Karena Mike bersikeras, mereka akhirnya melakukannya dengan tenang di balik selimut. Ketika pagi tiba, Catherine pergi ke kamar mandi untuk melihat dirinya di cermin dan melafalkan beberapa kata penegasan untuk menjaga semangatnya. And today is my day. Today is my day. Setelah mereka berdua mandi, mereka melemparkan pakaian mereka ke saluran laundry. Dan sebagai gantinya, mereka menerima piyama yang polos. Tapi setidaknya, piyama itu masih memiliki warna. Catherine mencoba berteori mengapa Dr. Voyan menjalankan eksperimen ini. Jadi, Mike bercerita padanya tentang dokumenter yang dia lihat tentang eksperimen itu, yang dilakukan oleh pasangan lain, tetapi berakhir dengan tragedi. Tidak ada yang tahu mengapa Dr. Voyan melakukan semua ini. Mereka hanya tahu dia punya banyak uang dan dia suka menggunakannya untuk menempatkan orang dalam keadaan yang unik. Untuk menjaga agar tidak bosan, Catherine suka bermeditasi, sementara Mike menatap jam. Terkadang, dia juga membahas tentang filosofi berbagai subjek seperti arti warna putih, yang dia analisis dengan semua pengetahuan sekolah seninya. Catherine selalu mengingatkannya untuk tidak menatap jam dan untuk tetap fokus pada hadiah saja. Tetapi sulit untuk berpikiran positif ketika Mike bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Catherine mempertahankan rutinitasnya, mengucapkan kata-kata untuk menyemangati dirinya, lalu merapikan tempat tidur. Dia juga mencoba untuk membuat Mike tetap bersemangat. Ketika Catherine bermeditasi, Mike mencoba berolahraga, terutama dengan berlari bersama. Mereka memainkan permainan tepuk tangan Marco Polo, bahkan menari. Setiap kali mereka melepas piyama kotor mereka akan diberi pakaian yang warnanya sama lagi. Seminggu telah berlalu, ketika sesuatu yang berbeda akhirnya terjadi. Mike menemukan seekor serangga yang menyelinap ke dalam ruangan. Setelah berbicara dengan serangga itu, Mike mencoba memberinya sedikit makanan kocok. Tiba-tiba, suara AI mengingatkan mereka
bahwa makanan hanya boleh dikonsumsi oleh para kontestan. Mike khawatir serangga itu tidak akan bertahan hidup. Mike meminta beberapa cara untuk membiarkan si kecil itu keluar. Ia berjanji ia hanya ingin mengeluarkan serangga itu. Catherine menjelaskan kepadanya bahwa speaker suara AI itu tidak bisa digunakan untuk komunikasi dua arah. Mike akan menekan tombol untuk membuka pintu keluar. Tapi Catherine yakin menekan tombol akan membuat mereka kalah. Setelah meletakkan serangga itu, Mike memberitahu Catherine, serangga itu juga makhluk hidup, dan Catherine tidak memiliki belas kasihan. Catherine menuduhnya merendahkan karena dia bukan vegan seperti Mike. Mereka terlibat pertengkaran hebat. Ketika Catherine mencoba untuk menjauh dari percakapan itu, kakinya menginjak serangga, dan Mike tak mempercayainya ketika Catherine mengatakan dia tidak sengaja. Catherine meminta maaf pada Mike, tetapi Mike menghabiskan sisa harinya meracuk di pojokan. Sampai akhirnya Mike memutuskan bahwa berdiam diri tidak sehat untuk tubuh. Karena masing-masing dari mereka dapat mengambil dua pilihan, Mike meminta barang seharga $100.000. Catherine tidak setuju, tetapi Mike tidak membutuhkan izinnya, dan barang yang ia ambil adalah satu krayon hijau. Setidaknya sekarang Mike dapat membuat seninya di dinding. Setelah melihat Mike menggambar sebentar, Catherine memintanya untuk menggambarnya, dan Mike melakukannya. Namun, Mike menolak untuk membuat potret realistis, karena itu membosankan. Dia lebih suka berpegang pada gayanya, yang menyebabkan Catherine tidak ingin menjadi model untuknya lagi. Mike terus menggambar sampai tidak ada lagi krayon yang tersisa. Catherine kesal karena Mike meninggalkan noda hijau di kamar mandi dan membuang handuknya di lantai. Catherine kemudian meminta maaf karena telah berperilaku seperti orang bodoh dan menjelaskan ini lebih sulit dari yang dia kira. Tetapi setidaknya mereka hanya memiliki 20 hari tersisa. Hari-hari terus berlalu dalam kebosanan, sampai suatu pagi, Catherine bangun dan menemukan pistol di kamar mandi. Mereka terlalu takut untuk memeriksa apakah pistol itu berfungsi, dan memutuskan untuk menyembunyikannya di bawah tempat tidur, karena AI melarang mereka untuk meletakkan benda selain baju di saluran laundry. Beberapa saat kemudian, pasangan itu akhirnya dihadiahi pesan yang dikirim oleh orang yang mereka sayangi. Mike mendapat pesan dari saudara perempuannya yang memberitahu dia tentang bagaimana keadaannya dan orang tuanya. Tetapi saudaranya juga berpikir Mike tidak berkencan dengan Catherine lagi. Melihat saudara perempuannya membuat Mike sangat bahagia, tetapi Catherine tidak menginginkan video dengan siapapun. Ketika layar menampilkan video ayahnya yang tinggal di tempat penampungan tunawisma, ia menjadi panik. Videonya tidak berhenti, tidak peduli berapa banyak Catherine meminta. Catherine berlari untuk bersembunyi di balik pintu masuk kamar mandi dan menangis. Mike datang untuk menghiburnya. Ia tidur dengan berpegangan erat pada pacarnya. Catherine tidak bangun ketika alarm menunjukkan pagi hari dan tetap di tempat tidur sepanjang hari karena dia sangat depresi. Ketika Mike mengungkapkan kekhawatirannya, Catherine mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun dan selalu berbohong kepada Mike tentang siapa dirinya karena dia malu dengan ayahnya. Karena ayahnya pemabuk yang menjual rumah dan menghabiskan uang biaya sekolahnya. Ia bahkan menghilangkan peluang Catherine untuk tumbuh seperti orang normal. Hanya sisa 2 minggu lagi, Catherine masih tetap di tempat tidur. Sementara, Mike mencoba untuk menemukan cara baru untuk menghibur dirinya sendiri, seperti memodifikasi gambarnya dengan mengotori krayon dengan jarinya, atau membaca label piyama. Dia mencoba membuat Catherine makan dengan membuat beberapa lelucon tentang makanan, tetapi tidak ada gunanya. Jadi dia akhirnya bergabung dengan Catherine di tempat tidur. Mike terkadang memutuskan untuk tidur di lantai hanya untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu pagi, dia mencoba meyakinkan Catherine untuk mengambil barang, tetapi dia menolak.
karena itu hanya menghabiskan uang, yang semakin membuat Mike frustasi. Ia menyebutkan bahwa ia tidak yakin apakah dirinya bisa melakukan ini lagi, dan hal itu akhirnya menginspirasi Catherine untuk bangun dari tempat tidur. Sebelum ia mandi, ia menyuruh Mike untuk mengambil barang keduanya, bahkan jika biayanya 1/4 juta. Mike melakukannya dan terkejut ketika melihat pintu terbuka menampilkan seorang wanita telanjang bernama Simon memasuki ruangan. Ia tidak tahu apapun tentang proyek tersebut. Ia hanya seorang aktris yang dibayar untuk sebuah pertunjukan. Ia dipesan selama sebulan dan mengatakan ia mungkin akan tinggal selama 24 jam. Catherine tidak begitu menyukainya. Mike memberikan kaosnya sehingga Simon dapat menutupi tubuhnya. Simon memperhatikan seni Mike dan memujinya. Ketika malam tiba, Mike menawarkan untuk tidur di lantai, sementara para wanita tidur di kasur. Sedangkan Simon menawarkan untuk tetap terbangun sementara mereka tidur. Catherine yang mulai kesal mengatakan mereka semua dapat berbagi tempat tidur, selama Catherine tidur di tengah. Malam itu, Catherine mengalami kesulitan tidur. Di pagi harinya, Catherine tidak menemukan Simon di tempat tidur dan mengira dia sudah pergi. Tetapi rupanya Simon ada di kamar mandi. Karena tidak tahan lagi, Catherine memutuskan untuk mengorder barang dan menerima kotak kecil dengan 3 permen terlarang. Catherine mengambil satu dan menawarkan sisanya kepada Simon dan Mike. Mike menerimanya dengan banyak keraguan. Mereka bertiga mulai menari di sekitar ruangan. Beberapa juga berbagi ciuman kelompok. Tetapi setelah beberapa saat, Mike mulai mengalami hal yang buruk. Ia melihat darah di mana-mana dan bermimpi berada di bawah air. Ia melihat adik laki-lakinya jatuh bersamanya. Simon dan Catherine mencoba menyadarkan Mike, tetapi dia masih panik dan meminta mereka untuk pergi. Catherine harus menyeretnya kembali ke tempat tidur dan menghiburnya sampai dia tertidur setelahnya. Simon bertanya apa yang dibicarakan oleh Mike. Catherine memberitahu bahwa adik laki-laki Mike, Sean, tenggelam di kolam renang saat Mike seharusnya mengasuhnya, yang membuat Mike merasa bersalah sampai hari ini. Mike sedang mabuk ketika hal itu terjadi. Simon juga bertanya bagaimana mereka bertemu, dan Catherine mengingat bagaimana pada hari hujan dia tidak punya payung, dan Mike datang padanya menawarkan payung untuknya, sehingga Catherine tidak kehujanan. Ketika Mike akhirnya bangun, Simon bercerita bahwa dia kehilangan ibunya ketika dia masih kecil, dan mereka berdua sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Simon memegang tangan Mike untuk menghiburnya, dan ketika Catherine melihat mereka, dia berpikir Simon ingin mencuri kekasihnya. Simon menganggap Catherine terlalu insecure. Dalam pertengkaran, Mike berteriak pada mereka untuk berhenti, sehingga Catherine meminta maaf. Ia mengakui itu mungkin bukan apa-apa. Keesokan paginya, Mike merasa tidak enak badan, tetapi Catherine berkonsentrasi pada hal lain. Simon akhirnya pergi, tetapi ada juga pesan darinya di dinding dengan krayon hijau. Berterima kasih kepada Mike untuk malam yang sangat mengesankan. Catherine marah dan tidak mendengarkan Mike. Mike menjelaskan dia tidak melakukan apapun. Ini seperti pistol yang tiba-tiba ada di ruangan itu yang hadir untuk mengacaukan mereka. Dalam kemarahannya, Catherine mendorong Mike dan membuatnya terluka. Kepalanya berdarah. Mike menjauh darinya, mengingatkannya bahwa dia tidak pernah berselingkuh, bahkan ketika dia pindah ke New York. Catherine meminta maaf, tetapi percakapan mereka terputus. Ketika Mike mulai merasa pusing karena lukanya, dia benar-benar berpikir dia membutuhkan dokter. Tetapi Catherine justru membawakannya beberapa makanan dan menutupi lukanya dengan handuk. Ia mengingatkan Mike yang tertulis di kontrak yang menyatakan mereka tidak memiliki BPJS.
Mike tidak percaya apa yang dia dengar, dan dia mulai bertanya-tanya, apakah Catherine benar-benar peduli pada lukanya. Akhirnya lukanya berhenti berdarah, tetapi Mike takut seberapa jauh Catherine akan bertindak. Catherine mungkin akan membiarkannya bersimbah darah demi uang. Ia mulai membenci apa yang telah dilakukannya di tempat ini. Mereka menyadari uang tidak akan memperbaiki betapa rusaknya hubungan mereka sebenarnya. Mike memutuskan untuk pergi. Ia mengajak Catherine untuk melakukan hal yang sama. Catherine menolak. Ia mengatakan mudah bagi Mike berbicara seperti itu karena dia selalu punya uang. Catherine bahkan mengambil pistol untuk mengancamnya agar tetap tinggal. Namun, Mike mengabaikannya dan menekan tombol. Ia akhirnya meninggalkan ruangan hanya beberapa hari sebelum kemenangan. Catherine termenung mengingat bahwa sekarang hadiahnya hanya tinggal 1 juta saja. Ia terbaring stres dan mengingat kembali hubungannya dengan Mike. Ia lalu mendekati tombol dan mempertimbangkan pilihannya dengan hanya 2 hari tersisa. Beberapa bulan kemudian, Mike yang sekarang lajang sedang jogging. Dia melihat Catherine keluar dari sebuah gedung. Mereka belum bertemu satu sama lain sejak saat itu. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan dan mengobrol. Tetapi ketika Mike bertanya kepada Catherine apakah dia meninggalkan ruangan atau menang, Catherine menghindari pertanyaan itu. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Saat mereka berjalan menjauh, film menampilkan tempat penampungan tunawisma yang ditinggali oleh ayah Catherine sekarang sudah dibangun dengan dana sumbangan anonim. Hal ini secara tersirat menyimpulkan bahwa penyumbang anonim itu mungkin saja adalah Catherine yang telah berhasil memenangkan hadiah dari tantangannya dulu. Sementara itu, di kamar tanpa noda itu, pasangan baru datang untuk menerima tantangan. Williams and Jason Wright, you have been chosen to spend 50 days. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why.